Kali ini kita nggak membahas tentang kuliner atau jasa dan lain-lain tentang bisnis, tapi kita kali ini akan menghampiri salah satu Ustadz Kamil yang ada di daerah Tangerang Selatan. Kenapa? Karena menurut saya dalam berbisnis itu harus mempunyai syariat-syariat dalam Islam. Bagaimana cara kita berbisnis dengan baik yang benar, bagaimana kita mendapatkan hasil halal. Kita bisa tanya-tanya ke Pak Ustadz Kamil. Kita udah janjian nih di Geraha Perdana Pamulang. Oke, guys, jangan lama-lama, kita langsung menuju ke rumahnya. Oke, halo guys. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kali ini kita sudah sampai ke kediaman Pak Ustadz Kamil yang berada di Geraha Perdana Pamulang. Bagaimana Pak? Sibuk apa enggak? Ya. Kita udah janjian. Oh iya. Kita di musola aja ya? Ya, boleh caranya. Siapa? Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Pak Ustadz, saya udah menyiapkan pertanyaan Pak Ustadz. Saya izin bertanya, boleh Pak? Boleh aja. Iya. Silakan. Bagaimana cara mencari keistimewaan mencari rezeki yang halal Pak Ustadz? Oke, saya dapat poin. Bagaimana keistimewaan mencari rezeki yang halal? Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam keistimewaan mencari rezeki ini ada di surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah ila akhir ayat. Fa idza qudiyatis salah, apabila engkau telah selesai salat, fantashiru fil ardh, maka menyebarlah kalian di muka bumi ini. Artinya apa? Menyebar di sana, wabtaghu min fadlillah, dan carilah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu mau jual beli, entah itu misalnya mau jual jasa dan sebagainya, yang nggak boleh yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi semua bidang bisnis Bebas. Pada prinsip begini, Mas Rizky, jual beli itu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Artinya jual belilah yang direkomendasi oleh Allah. Tapi harus tahu Mas Rizky, jual beli dalam Islam itu pada prinsipnya adalah muqtaridon. Apa itu muqtaridon? Si pembeli itu merasa rela, ikhlas, ya, si penjualnya pun merasa rela atau ikhlas. Artinya sama-sama saling ridho. Tidak ada satupun yang merasa dicurangi, nggak ada yang merasa dirugikan, gitu. Jadi pada dasarnya kalau kita jual beli, yang pertama barangnya itu harus jelas, sesuai yang kita tawarkan. Jadi jangan sampai barang itu ada unsur namanya, dalam jual beli itu ada unsur goror. Goror itu kalau bahasa Betawi itu goror, artinya apa? Menipu. Oh, di online shop itu banyak, ada yang betulan, ada yang nipu juga. Nah, bagi yang menipu itu unsur goror itu tidak sesuai dengan syariat agama dan jauh dari ridho Allah. Nah, makanya dalam jual beli itu, contoh misalnya jual beli yang Islam itu harus membawa hikmah. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya setelah dia jual beli itu ada proses silaturahmi. Jadi si penjual jadi saudara, si pembeli akhirnya jadi akrab. Jadi jangan sampai sekali dia beli nyesal. Makanya ada hadis Nabi begini, utlubul ilma walau bisi, carilah ilmu ya walaupun sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Kalau orang Cina dagang keren banget kan yang Cina. Dia nggak takut rugi. Iya, dia nggak takut rugi. Terus pelayanan juga baik. Disitulah belajar dari bisnis kepada mereka. Artinya caranya. Tapi bukan yang mereka ini, tapi yang bagus. Mereka itu melayani walaupun untung dikit tapi terus.
berkelanjutan, kesinambungan, sehingga orang itu siap menjadi pelanggan. Kalau ini Pak, saya mau nanya Pak Ustadz, kalau dalam segi Islam ada nggak sih untuk mencari keuntungan itu, mengambil keuntungan itu berapa persen atau berapa itu? Kembali lagi ke tadi yang saya jelaskan. Pada dasarnya itu mukhtar itu saling ridho, saling ikhlas. Nah, keuntungannya seperti apa? Itu silahkan, selama itu konteksnya jual beli dan selama tidak menipu, misalnya barangnya asli, betul asli. Oh, sekarang sulit lah nipu-nipu gitu, karena orang bisa browsing ya kan, mau apa, mau beli apa, harga tinggal browsing. Di zaman yang canggih gini orang sulit. Tapi berapa persen sih kita itu ukurannya kewajaran. Kewajaran. Jadi ukuran kewajaran itu dilihat dari kan prinsip ekonomi, semakin barang itu sulit dicari maka harga semakin tinggi. Jadi itu ada unsur kewajaran. Wajar nggak sih itu kalau saya ini memberikan mengambil keuntungan seperti itu? Minimal kan ya dia tidak rugi aja. Kalau jual beli itu tidak rugi. Yang nggak bagus itu di bisnis itu seperti ini, transaksi. Misalnya dalam khiyar, ada istilah khiyar dalam jual beli. Khiyar itu apa? Memilih. Nah, dalam transaksi jual beli suka ada yang begini mas. Misalkan mas jual HP lah, atau misalkan tas. Bang, tas berapa? 200.000 misalnya. Akhirnya, wah kurangin dong. Pego lah, masa barang kayak gini, jelek kayak gini kok 200.000. Akhirnya dia pergi, terus dipanggil lagi kan. Ya, akhirnya turunin. Nah itu bukan cara-cara Islam seperti itu. Dia udah menghina barangnya, habis itu caranya dia udah keluar dari tempat akhir itu, tempat penjual belinya, dan itu sudah batal. Harus diawali dari awal, harus diulangi dari awal. Yang bagus seperti apa? Jadi ada cara-cara yang lebih elegan gitu, yang lebih cantik lagi. Kalau cara yang Islam itu, mas ini harga berapa? 200 misalnya. Boleh kurang nggak? Oh bang, boleh lah, boleh kurang dikit. Berapa dong kurang? Oh ini udah misalnya harga pas silahkan. Tapi kalau misalnya bisa kurang buat mas nih pengaruh. Jadi misalnya 180.000 ya silahkan. Setelah itu ada transaksi namanya ijab kabul. Ya, mudah-mudahan awet ya barangnya. Oke ya bang, terima kasih ya. Doakan seperti itu. Nah, jangan salah, doa itu adalah salah satunya sedekah. Senyum aja sedekah, apalagi doa. Apalagi kita sampai kenal dan berlangganan. Dan kalau bisa ya jangan sampai seperti yang tadi itu. Kalau orang beli pengennya dilebihkan. Apalagi misalkan buah masukin sendiri. Oh gitu ada juga. Nggak boleh. Ya kan? Itu dia yang ngambil nggak sesuai ini kuantitinya dia. Iya. Jadi kalau kurang dia protes. Ya harusnya bilang dulu bang boleh kalau saya tambah. Ya, akhirnya sama-sama lah komunikasi ya. Jadi begitu selesai. Kalau ini Ustaz, kalau dari tadi nih, jadi contoh kita mau menyajikan satu yang kita mau jual itu salah hitung, kita nggak sadar. Contoh dari penjualan penjualan buah-buahan gitu. Jadi nggak sengaja? Nggak disengaja. Oke, baik. Itu ada hadisnya, rufi'al qalamu ya, anu mati ala salasa. Jadi diangkat pencatatan amal itu pertama karena dia tidak tahu, karena lupa, dan karena tidak sengaja. Kalau tidak sengaja nggak masalah. Tapi ketika dia sadar, ingat ini hak adami, hak sesama manusia. Harus kita ini diminta keriduannya. Ya, tapi kalau misalnya kita memang nggak tahu dan itu uangnya itu tidak seberapa, biasanya orang juga ikhlas. Kalau kita bingung siapa nih pembelinya di mana, alamatnya kan itu, insya Allah. Karena itu bisa diwakili dengan gini, ketika orang lain pun berlaku seperti itu, kita maaf. Jadi kita sama-sama. Perlu nggak kita kita salah naruh nih, anggap buah itu harusnya ada satu lagi harganya 5.000. Kalau kita sedekahkan 5.000 itu ke boleh. Orang yang pembeli ya. Boleh. Jadi begini, pada prinsipnya
jual beli itu adalah ta'awun. Ta'awun itu apa? Ta'awun itu saling tolong menolong. Dia butuh makanan, kita sediain makanan, ya kan? Kita butuh uang untuk membeli yang lain karena makanan ada. Ada prinsip gitu, menukar barang dengan barang yang lain yang sifatnya itu melengkapi kebutuhan. Kan itu namanya apa? Itu namanya ta'awun atau saling tolong menolong. Nah, dalam proses tolong menolong ini kan jangan sampai orang yang untungnya kecil masih kita tawar gitu. Ya kan, ini terutama ibu-ibu nih, ya. Ibu-ibu beda 1.000 aja, beda berapa, beda goceng aja kan? Ya, malah kesian. Dilihat dulu. Terkadang, ya ada hal yang kita tidak perlu, mas. Kalau ngeliat bapak-bapak udah tua jualan, kita beli aja. Di situ namanya sedekah dalam jual. Jadi menghilangkan pesimis dalam diri orang. Orang udah nggak ada yang beli, ya kita beli aja. Dan si pembeli pun sama. Si penjual maksud saya, si penjual pun sama. Penjual juga jangan terlalu pelit lah. Untuk langganan itu kan, coba kita lihat di prinsip-prinsip dagang sekarang, full service, zero namanya tuh zero error atau ya zero mistake ya. Jadi kalau bisa tuh seperti itu. Jadi dilebihkan bonus segala macam penting. Buat apa? Buat ngikat. Jatuhnya apa? Hadiah. Kasih bonus dan sebagainya, hadiah. Itu pengikat. Yang terlalu ini ada perhitungan banget gitu lah. Jangan terlalu seperti itu. Ini kalau untuk investor kan dalam berbisnis itu kadang kita mempunyai modal dulu untuk mengawali pasar. Modal itu kita kan ada pinjaman, tapi yang dipinjam itu minta ada berbunga. Kita bingung ya, apa perlu kita minjem tapi berbunga atau gimana? Kalau bisa apa kita bosan pinjam gitu? Oh, apa gitu sebaiknya cari yang lain. Karena kalau mau udah jelas-jelas hindarilah rentenir gitu ya. Itu supaya apa? Supaya itu mendapatkan hasil yang tadi Mas bilang yang halal atau thayyibah. Gitu. Jadi kalaupun misalnya harus ada lebih kan sifatnya itu jangan pinjam tapi kerjasama. Kalau kerjasama kan bagi hasil bagus. Seperti di baitul mal itu kan ya itu sifatnya bagi hasil. Kalau bagi hasil ketika orang itu rugi ya harus sama-sama merasakan. Jadi misalnya saya berbisnis online. Nah, dalam berbisnis online itu kan kita mencantumkan spesifikasi barang, itu ketentuan barangnya seperti apa. Setelah kita jual ke online, ada orang yang beli, ternyata dia tidak membaca spek itu, dia sudah membeli aja. Nah, sampai di rumahnya dia malah komplain ke saya, padahal saya udah jelas di itu bagaimana Ustaz kalau dia nggak melihat speknya dulu. Apakah berdosa apa enggak gitu? Ya, berdosa apa enggak. Ya, ini risiko orang-orang yang pembeli yang tidak detail dia baca. Kenapa? Si penjual kalau memang dia sudah berusaha menjelaskan bentuk barangnya seperti apa, spesifikasi seperti apa, lalu kesalahan dari si pembelinya itu tidak baca secara detail, berarti sebagai penjual itu bebas, ya kan? Yang paling terima komplainan. Padahal kesalahan dari siapa? Jelas itu kesalahan dari siapa? Si pembeli. Jadi bebas. Yang penting kita tidak niat untuk menipu. Barang sesuai apa yang kita jelaskan, kita berikan gambarannya, fotonya, barang yang datang sesuai, tidak ada miss, bahkan apalagi sengaja untuk menipu, itu insya Allah kita akan dapat rezeki yang halal. Makanya hadirin sekalian nih, kalau mau berbisnis niatnya lillahi ta'ala, karena kita ingin mencari ridho Allah, bukan hanya semata-mata everything is about the money, no. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita ini mencari kawan lah, mencari silaturahmi, mencari saudara kan. Banyak-banyakin dulur, apalagi kalau banyak-banyakin subscriber. Sorry Pak Ustadz, saya mau nanya sekali lagi.
Kalau misalnya kita berbisnis kan kita punya alat di toko ya Pak Ustadz, itu ada tetangga. Tapi tetangga itu pasti ada yang suka dan nggak suka. Saya juga pernah ngalamin ada tetangga yang nggak suka dengan kita, dia punya komunikasi yang buruk gitu. Itu bagaimana menyelesaikan masalah itu Pak Ustadz? Artinya tetangga pada saat dagang, Iya. kanan kiri kita. Pertama, kita dari dalam hati kita. Kalau kita niat dan juga kita punya hati yang damai, insya Allah kita tidak akan tidak akan menimbulkan orang lain itu membenci kita. Kecuali kalau memang dia orang itu bermasalah. Tapi tetap, ya, kebaikan dibalas kebaikan, dan orang yang jahat pun dibalas dengan kebaikan. Artinya begini, ya. Kalau orang yang baik dibalas kebaikan lagi itu biasa, Pak. Tapi kalau ada orang jahat dibalas kebaikan, itu yang luar biasa. Makanya Rasulullah itu istimewa kayak gitu. Karena ada orang yang jahat pun dibalas dengan kebaikan. Jadi sebetulnya orang lain itu cerminan kita. Jangan sampai kita ternyata yang salah itu gue gitu. Jadi kesalahan itu ada di diri kita. Tapi kita berusaha untuk menyalahkan orang lain. Tapi kalau memang jelas-jelas kita nggak pernah berbuat salah dari dia, tinggal kita jalin komunikasi. Bang, kenapa sih bang? Kok mau gue kayak gitu? Gimana lah? Sekarang banyak media. Nah, terutama kalau ada orang seperti itu, sering-sering kasih hadiah. Walaupun hal yang sepele, yang kecil. Kita punya jualan makanan, kasih makanan. Kita jualan apa aksesoris ya, apa aja. Akhirnya insya Allah akan jadi saudara. Bahkan kalau di pasar-pasar itu, apalagi pasar tradisional, ada arisan segala macam, benar-benar paguyuban itu luar biasa. Dan itulah fungsinya agama, datang sebagai solusi. Jadi bukan sebagai pesaing yang akhirnya mendatangkan konflik gitu. Tidak seperti itu. Halo Sobat Bisnis, jadi perbincangan kita untuk mendapatkan nasihat-nasihat dari syariat Islam sudah selesai untuk sampai di sini untuk minggu ini. Mungkin kalau untuk minggu depan dan minggu selanjutnya boleh tema apa yang cocok untuk pembahasan kita ya Pak? Oke, siap. Ya, bisa komen di bawah, jangan lupa subscribe juga dan like and subscribe and comment. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.